ada satu amalan zikir asma Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Beliau mengatakan bahwa zikir ini merupakan simpanan yang besar untuk menarik rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ini merupakan simpanan yang agung untuk menarik 1000 macam hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini sudah banyak ditajribah, dibuktikan keampuhannya untuk menarik segala macam hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ini merupakan satu zikir di dalam wasilah untuk wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa zikir yang diajarkan oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni? Maka ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia kenikmatan, karunia rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapatkan karunia kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan salah satu ijazah yang pernah diberikan kepada saya oleh guru saya yang mulia, guru saya yang tercinta, yaitu Syekhina Kiai Mas Dawamul Mukarram, Kiai Haji Mas Dawamul Mukarram, yang beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Ahih di Dresmo Dalem, Surabaya. Beliau pernah mengajarkan berupa bacaan zikir yang berbunyi Yahu, yang dibaca sebanyak 1511. Ternyata zikir ini merupakan salah satu zikir yang diajarkan oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni untuk menarik rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir Yahu atau Hu ini pernah dibahas tuntas oleh para ulama-ulama tasawuf, oleh ulama-ulama yang berkompeten di dalam ilmu sufiyah, di dalam ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di dalam membahas bab zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat 3 nama Allah yang berupa isim dhamir. Ini pendapat yang pertama. Bahwa pendapat yang pertama, kalimat Hu adalah merupakan salah satu dari isim dhamir atau kata ganti. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa terdapat 3 nama Allah yang berupa isim dhamir. Ketiga kata ganti tersebut adalah yang pertama ana. Ana ini bermakna atau mempunyai arti aku. Yang kedua adalah anta, engkau. Dan yang ketiga adalah huwa, yaitu dia. Dari ketiganya kata ganti yang paling ma'rifat, yang paling jelas adalah ana. Yang pertengahan adalah anta dan yang paling akhir adalah huwa. Huwa itu kalau wawnya disukun, maka akan berbunyi hu. Contoh dari penggunaan kata ganti ana. Dalam firman Allah, surat Toha, surat yang ke-20 ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus salata li dzikri, maka dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi dhamir atau kata ganti yang pertama adalah ana.
Yang kedua, contoh penggunaan kata ganti anta. Jadi ada 3 tadi, ana, anta, dan huwa. Yang kedua anta. Di dalam firman Allah, surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru 'alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta." Dan ingatlah kisah Zunnun, wa dhannuni, dan ingatlah kisah Zunnun. Zunnun itu untuk sebutan Nabi Yunus. Idz dhahaba mughadiban, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdiru alaihi, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Fanada fi dhulumat, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Alla ilaha illa anta, bahwa tidak ada Tuhan selain engkau. Jadi kata dhamir anta disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Kata dhamir anta atau kata ganti anta yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jadi tadi ana, anta, dan huwa atau hu. Sebagai kata ganti Allah banyak digunakan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim." Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia di sini adalah merupakan dhamir atau kata ganti Allah. Siapa Dia? Ar-Rahmanur Rahim, yaitu Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 163. Jadi huwa menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi merupakan kata ganti atau dhamir untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berzikir menyebut ya huwa atau ya hu, maka wahai dia. Dia siapa? Dia Allah Subhanahu wa taala. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, orang-orang yang berzikir dengan kata hu, hatinya akan diterangi dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang yang berzikir dengan kata hu, ya hu, maka hatinya akan diterangi dengan nur cahaya zikir dan tidak terkontaminasi dengan zulmah, kegelapan. Karena ketika seseorang berzikir hu, yang diingat hanyalah huwiyah yang bermakna Allah Subhanahu wa taala. Jadi hu tidak tercampur dengan sifat yang lain. Tidak tercampur dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hu adalah merupakan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Orang berbeda dengan orang-orang yang berzikir Ar-Rahman, ya Rahman, wahai zat yang maha belas kasih Allah. Maka kemudian ia akan mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berzikir ya Rahim, wahai zat yang maha penyayang, maka dia akan mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi
menjelaskan orang-orang yang selalu mengucapkan zikir Yahu akan membuat dirinya selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rindu itu adalah salah satu makom atau kedudukan tasawuf yang menyimpan banyak kenikmatan dan kebahagiaan. Rasa rindu tersebut akan memuncak karena hu adalah dhamir ghaib, kata ganti yang tidak ada, kata ganti yang kita tidak bertemu. Sehingga orang yang berzikir akan mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang ghaib, tidak melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan mengetahui bahwa kegaiban tersebut tidak disebabkan oleh tempat atau arah yang berjauhan, melainkan karena sebab dirinya masih memiliki banyak sifat ketidaksempurnaan. Ini pendapat yang pertama, bahwa kalimat hu, huwa atau hu adalah merupakan kata ganti. Muhammad Al-Mahdi berpendapat berbeda. Beliau berpendapat bahwa kalimat hu atau kata hu itu adalah merupakan asma min asma'illah, merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir hu selalu diajarkan sebagai wirid dalam tarekat, juga diajarkan oleh para ulama tasawuf dalam rangkaian hizib dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Lataiful Minan menuliskan hizib Syekh Abu Hasan As-Sadzili, yaitu tepatnya hizib Nasr. Di dalam salah satu hizib Nasr yang diciptakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadzili ada kalimat ya man hu ya hu. Jadi ada kalimat ya man huwa, ya man hu ya hu. Yang kedua, Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, pengarang kitab Dalailul Khairat, kitab kumpulan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menyebutkan Yahu, ya man la huwa illahu, ya man la ilaha illahu. Ada kalimat tersebut dalam kitab Dalailul Khairat, kitab kumpulan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa redaksi ini mengindikasikan bahwa dalam pandangan para ulama tasawuf, hu bukanlah isim dhamir atau kata ganti, melainkan salah satu dari nama Allah, ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Karena jika hu tersebut adalah dhamir ghaib, disebut sebagai kata ganti, maka dalam bahasa Arab tidak diperbolehkan, di dalam kaidah bahasa Arab tidak diperbolehkan memanggil dhamir ghaib menggunakan huruf nida. Orangnya tidak ada, tapi menggunakan kata huruf nida, yaitu ya huwa, wahai dia. Maka ini tidak diperkenankan di dalam peraturan bahasa Arab, bahwa tidak boleh menyebut dhamir yang tidak ada dia, kan tidak ada. Berbeda dengan anta, kamu. Orangnya ada, pasti di hadapan kita. Tetapi kalau kata ganti dia, maka orangnya tidak ada. Ini tidak boleh dikandeng dengan ya nida, ya huwa. Tidak boleh. Maka ini bertentangan dengan kaidah dalam bahasa Arab. Ini menurut ulama tasawuf. Jadi hu bukanlah kata ganti,
atau isim domir. Tetapi hu adalah ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hu itu adalah Allah, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Al-Mahdi menyebutkan hu adalah nama tersendiri bagi Allah. Hu untuk menunjukkan Allah sebagaimana nama-nama yang lain dari nama-nama Allah yang lain. Muhammad Al-Mahdi juga mengatakan bahwa huwa atau hu adalah isim, adalah kata benda, bukan sifat, bukan na'at atau sifat. Dan hu atau huwa berasal dari kata huwiyah yang berarti hakikat, pribadi, atau jati diri. Hu merupakan isyarat hati terhadap zat yang telah dikenal dan memiliki beberapa sifat. Inilah salah satu penjelasan bahwa ada dua pandangan bahwa hu adalah pendapat yang pertama mengatakan bahwa ini isim dhamir, seperti kata Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa ini merupakan kata ganti, yaitu dia. Tapi sebagian besar ulama tasawuf seperti Ismail bin Muhammad Said Al-Qadiri Al-Jilani, Muhammad Al-Mahdi, dan termasuk Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain, mengatakan bahwa hu adalah termasuk Ismul A'zam, nama-nama Allah yang mulia. Pendapat ketiga mengatakan Ismul A'zam, dan hu ini merupakan salah satu ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikutip dari ulama-ulama ahli kasyaf. Inilah sedikit menerangkan asma Allahu, bahwa Yahu bisa berarti isim domir menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan hu merupakan kita memanggil zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yahu berarti wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Lepas dari pembahasan itu semua, kembali kepada ijazah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Buni. Beliau mengatakan bahwa kalimat hu merupakan kalimat simpanan, merupakan zikir yang agung untuk menarik rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir Yahu merupakan salah satu zikir untuk menarik segala macam hajat, 1000 macam hajat. Bahkan tidak terhingga hajat apapun, agar Allah memberikan keinginan kita, hajat kita. Maka zikirlah kalimat Yahu, 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 Yahu sebanyak 1511. Dan ini yang pernah dijazahkan kepada kami, kepada saya, dari Kiai Mas Dawamul Mukarram. Dan zikir ini ternyata diajarkan awal mulanya oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Bahkan beliau berpesan, saking mujarabnya zikir ini, saking ampuhnya zikir ini, maka jangan sampai diajarkan pada orang-orang yang bodoh. Jangan sampai diajarkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Maka zikir ini akan bisa disalahgunakan. Inilah salah satu amaliyah. Jadi yang pertama bisa sholat hajat
tata caranya salat hajat 2 rakaat, kemudian membaca setelah salat hajat 2 rakaat, Fatihah, suratnya terserah, atau salat hajat yang diajarkan oleh Nabi Khidir, atau salat hajat apapun bebas, suratnya terserah, kemudian membaca Yahu, 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 dengan mengingat Allah. Yahu, 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 wahai Allah, wahai Allah, panggillah Allah. Jadi ketika membaca Yahu, maka ingatlah Allah, bahwa engkau sedang memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Yahu, wahai Allah, Yahu, wahai Allah, Yahu. Sebanyak 1511, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ini yang diajarkan oleh beliau. Sehingga setelah salat hajat, kemudian membaca zikir Yahu sambil tetap menghadap kiblat, Yahu, Yahu, Yahu sebanyak 1511 sambil mengingat Allah terus. Kemudian setelah itu boleh berdoa. Setelah selesai berdoa dengan tetap duduk atau berdoa dengan cara sujud. Jadi setelah membaca Yahu, sujud kepada Allah, meminta hajat yang dimaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini sangat mujarab. Dan saya sudah membuktikan berkali-kali keampuhan zikir Yahu, Yahu, wahai Allah, wahai Allah. Saya seringkali membuktikan keampuhan zikir ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini merupakan solusi untuk menarik segala kebutuhan kita kepada Allah. Dengan tetap berzikir kepada Allah. Dan meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah bahwa setiap permintaan kita kepada Allah pasti akan dijabahi. Yakinlah bahwa Allah, sekali lagi yakinlah bahwa Allah pasti akan memberi apa yang kita minta. Ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.